Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dinda Riha. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau buat horden untuk bagian bawah kompor atau bagian kolongnya, penutupnya ya guys. Lebarnya 227 cm dan tinggi 170 cm, dan sini kita buat 3 bagian kain gorden, dan ini ukuran yang ketiga guys, mengukur gorden sedang, dan ini bagian yang kita ukur dan kita buat sambungannya berbeda ya guys, karena dia itu kainnya nggak cukup. Kain pertama cukup, gorden pertama cukup, gorden kedua cukup, gorden ketiga itu nggak cukup. Jadi kita buat sambungan dalam mengukur dan menjahit untuk membuat gordennya guys. Jadi di sini kita ukur dulu bagian gordennya, bagian panjang lebarnya. Di sini panjangnya 109 cm dan lebarnya itu 96 cm. Kalau lebarnya itu kurang ya guys, tapi kalau panjangnya 109 cm itu pas. Jadi ke atas itu sebenarnya tinggi ya atau lebar, kita buat ukuran yang miring, jadi ini ukurannya kurang, jadi kita buat ukurannya itu pas-pasan dan kita jahit bagian atasnya, kita gunting dan kita tempel guys. Dan semoga ini cantik dalam menjahitnya nanti atau dalam mengukur dan mengguntingnya itu pas ya guys. Jadi kita buat aja sambungannya, karena ini juga kayak bahan kainnya juga pas-pasan guys. Oke, kita ukur-ukur, kita samain atasnya. Oke, kita mulai gunting. Ini kita ukur dulu, memastikan, dan kita gunting guys. Ini langsung aja memanjang nih. Di bawahnya itu 72 cm untuk lebarnya guys, dan disambung 26 cm untuk lebarnya. Sampingnya 13 cm, lebarnya 13 cm. Ini tuh pas kalau kita jahit itu berlebih dikit guys, supaya nanti nggak pas-pasan dalam menjahitnya. Oke, kita buat sambungannya dulu ya guys. Kita ukur panjang. Oke, ini dia. Karena untuk ke atasnya itu kurang guys, masihan, dan sampingnya juga nggak sama, panjang juga kurang. Jadi di sini kita 2 kali pengerjaan. Ini dia hasilnya. Terus sampingnya kita gunting lagi kan guys. Aku mau jahit bagian sambungan untuk horden kolong dapur ya guys. Jadi di sini kita jahit dulu
pinggirnya, karena ini dari kain bahan pecah, jadi dia jahitannya itu bagian bakalnya itu kurang ya guys. Ini dia bagiannya. Jadi kita langsung aja menjahit. Cara aku menjahit, pertama kita jahit tipis bagian ini, kita jahit tipis ya guys, terus nanti kita jahit sedikit, terus nanti kita lipat guys. Oke, langsung aja kita mulai menjahitnya. Nih, cara mengetahui jahitan itu setengah senti, kita tekan dulu jarumnya, kita tekan dulu jarumnya ke pinggir sini guys nih. Oke, terus bagian ininya, bagian bawahnya itu kandas ke pinggir sini guys nih. Jadi dia setengah senti aja guys nih. Kalau kalian nggak tahu setengah senti, kalian bisa menggunakan meteran dan menggunakan jarum pentul supaya nggak bergeser-geser. Jadi kita langsung aja mulai menjahitnya. Pokoknya setiap kita jahit kita pegang guys, gitu ya. Nih, ini kita jahit juga. Nih, pokoknya setengah senti. Jadi jahitannya itu yang di bagian atasnya, bagian bawahnya itu sejajar sama bagian sepatu setengah ini guys. Nih kita ginikan, kita rasa-rasain ya. Juga sama. Oke, setelah sudah kita jahit nih, kita lihat di sekelilingnya itu rapi atau enggak. Kalau ini berlebih nggak apa-apa, nanti kita gunting aja guys, kita ratain, karena sengaja juga aku buat berlebih, takut nanti kurang lagi guys, karena kan ini bahannya juga dari kain perca. Nah ini guys hasil jahitan setengah sentinya nih. Jadi kita jahit tipis aja guys, karena ini untuk bagian dalamnya guys, jadi nggak terlalu dia jahitannya itu besar-besar. Nih kita jahit tipis aja. Setelah itu langkah kedua, kita jahit ke dalam lagi. Kita lipat aja guys kayak gini. Ini kan gini, kita lipat ke samping, kayak gini guys. Ini kita lipat gini ya guys nih. Kita lihat ke belakangnya itu udah terlipat apa belum. Kalau udah
terlipat, kita langsung aja mulai menjahitnya. Oke, di belakangnya juga kita perhatikan guys, dia jahitannya harus masuk ke dalam lipatan guys. Dah, terus kita jahit lagi. Kita lihat, oh sudah rapi. Kita lipat lagi ke dalam sini. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ini dia guys hasilnya. Itu rapi nih. Nih guys, hasilnya tuh rapi nih, bagian bawahnya, bagian dalamnya nih. Oke guys, jadi di sini udah kita jahit sambungan sedikit ini. Jadi di sini aku mau nyambung percahan kain perca tadi ke bagian sini guys. Nih di bagian kain perca gorden kolong dapur nih. Jadi kita jahit panjang nih guys. Nih kita jahit panjang, kita cari yang panjangnya nih, bagian yang panjangnya ya nih. Ini dia, kita samain, walaupun warnanya agak beda dikit, gak apa-apa guys, namanya juga kain perca, jadi harap maklum aja ya guys. Nih, jadi di sini kita mau jahit sambungan kain percanya. Oke, langsung aja kita mulai menjahitnya guys. Kita ambil dari ujung sini aja ya guys. Jadi sambungan tadi kita taruh di bagian bawah sini. Oke, kita langsung aja mulai menjahitnya. Nah, lanjut kita jahit. Kalau kalian belum tahu cara menjahitnya, kalian bisa aja langsung scroll video aku sebelumnya guys. Jadi di sini kita mau menjahit atau menyatukan sambungan kain perca agar bisa jadi kolong dapur, gorden kolong dapur. Bagian kolong dapur itu maksudnya bagian bawah dapur ya guys. Jadi di sini kita jahit tipis aja bagian bawahnya sama nih. Kita pakai sepatu yang kecil ini guys, biar nggak nampak kali sambungannya nih. Sepatu satu yang 1/2 cm, nggak sampai setengah sih ini ukurannya guys, tapi kita jahit aja. Oke,
kita langsung menjahit. Cara menjahitnya itu guys, pertama kita sematkan jarumnya, kedua ini ya bagian atasnya ini di sebelah sini, dan bagian ini bawahnya ini kita zoomkan dulu. Bagian bawahnya ini, kainnya ini harus di pinggir bagian sepatu yang sebelahnya ini guys. Jadi jahitnya itu jahit tipis aja, biar nanti nggak terlalu nampak banget sambungannya guys. Oke. Nah ini guys, sudah kita jahit, terus bagian belakangnya belum kita lipat ya guys. Jadi di sini kita lihat dulu kondisi bagian belakangnya, belakang kainnya ya guys. Nih, karena di sini di belakangnya belum kita lipat, terus belum rapi juga. Jadi di sini kita gunting-guntingnya dulu guys supaya dia lebih rapi. Kita samain. Karena guys, dari kain perca itu kalian bisa menjualnya guys buat kolong dapur dengan versi kalian yang cantik-cantik guys. Jadi kalau ada kain perca jangan dibuang ya guys, manfaati
sebisa mungkin. Oke, kita langsung aja menjahit terapinya guys. Nah guys, ini dia kan hasilnya. Jadi kita langsung aja mulai melipatnya guys. Gini cara ngelipatnya. Nah, diginikan. Oke ya guys. Baliknya tuh kayak gini hasilnya. Kan gini kan? Gini. Oke. Kita lipat. Ini belakangnya kayak gini guys hasilnya. Jadi kita gini kan. Oke, kita lihat juga belakangnya. Ini bagian belakangnya ya guys. Ini kan gini kan bagian belakangnya. Jadi kita masukkan sedikit kayak gini. Terus kita belokkan gini. Masukkan ke dalam sini gitu ya guys, dibelokkan. Nah guys, ini kan kita tinggal melipat ya kan. Cara ngelipatnya itu kayak gini guys. Ini udah kan udah dilipat nih. Udah dijahit maksudnya. Jadi kita mau melipat. Cara ngelipatnya itu kayak gini guys nih. Kayak gini cara melipatnya nih. Kira-kira melipatnya itu 1 cm atau setengah cm ya guys. Jadi kita langsung aja menjahitnya.
Oke, kita lipat lagi. Kayak gini hasilnya guys. Terus kita jahit lagi. Nih kayak gini ya belakangnya. Terus kita lihat depannya, kita lihat belakangnya. Itu tuh harus terlipat kayak gini guys. Kayak gini ya, ke dalam gini. Terus kita sesuaiin lipatannya kayak gitu guys. Kayak gini. Terus belakangnya kita sesuaiin biar jahitannya itu bagus. Terus kita lipat juga bagian sini. Oke, belakangnya juga kita rapikan guys. Oke. Nah, itu setelah udah kita jahit, kita gunting yang berlebih. Ini tuh cara memotong gorden dan menyambungkan sambungan kain perca dan kita satukan menjadi gorden. Oke, ini dia. Langsung aja kita mulai mengguntingnya pada sisa kainnya ya guys. Ini kita ukur ujungnya nih yang berlebih atau sisanya ya guys. Terus kita mulai mengguntingnya. Thank you guys sudah nonton video aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, see you by next video.